pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi, muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Nah, itu yang penting ke depan. Apa makna kemenangan, kekalahan dalam perjuangan Islam? Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Kutub yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun kau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata, dia mati, dia mati, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang karena kita berhasil mengalahkan nafsu. Tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqomah, insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa bawalah. Al-habaib al-fadil, al-afadil, al-ulama, al-ajilla. Pada kesempatan singkat ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Bukan karena engkau bolak-balik ke Makkah, bukan karena engkau bangun masjid yang banyak, bukan karena engkau bangun malam, itu semua baik. Tapi kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Kapan? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ngajak puasa banyak, ngajak puasa Senin Kamis, ngajak umroh lagi lebih banyak. Tapi yang mengajak amar ma'ruf nahi munkar, FPI, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka ketika engkau ikut dalam kelompok ini, kau sedang menjadi salah satu dari umat yang terbaik. Yang kedua, bahwa di dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendiri. Satu batang lidi tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika batang-batang ini disatukan, diikat, maka dia akan bisa banyak berbuat. Alaikum bil jamaah, maka hendaklah engkau berjamaah. Iyakum wal furqah, jangan sampai berpecah belah. Ingat, tetap berjamaah. Ingat, serigala, harimau, macan, singa hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka tetap berjamaah. Berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar. Berjamaah dalam solat penting, selesai salam bubar. Berjamaah dalam i'tikaf penting, terbit matahari selesai. Tapi berjamaah dalam amar ma'ruf nahi munkar, hanya kematian yang memisahkan kita. Allahu Akbar. Yang ketiga, ingat, dalam perjalanan ini ada sahabat yang memang sudah ikut bersama kita, dan ada musuh. Jelas, ini kawan, itu musuh. Tapi ingat, ada dia menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring,
menikam dari belakang, musuh dalam selimut, sampai satu surat untuk dia. Siapa dia? Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Kenali sifatnya, pahami dia dengan baik. Kalau bisa ajak dia, tapi kalau tidak, innahu la yadri annahu la yadri, fatrukhu, tinggalkan dia, karena dia hanya akan merusak kita dari dalam. Yang keempat, bahwa ini adalah amal. Beramal, berzikir, bertasbih, orang tidak marah. Tapi ketika kau lakukan amal ini, orang akan marah. Tidak ada yang marah kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab tidak marah kepada dia. Tapi kalau sudah dilarang kepentingan mereka, ingat, ketika itulah mereka mulai marah karena kepentingan terganggu, maka mereka akan mengamuk. Mereka ajak, kau tidak mau. Mereka tawarkan materi, kau tolak. Nyawamu akan mereka hilangkan. Itu sunnah. Itu sunanul anbiya, sunanul rusul, dialami oleh Ibrahim alaihissalam, dialami oleh Musa alaihissalam, dialami oleh Isa alaihissalam, dialami oleh Sayyidina wa Maulana wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dialami oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, jangan kau takut. Innalah mudrakun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun. Kita akan tertangkap di depan Laut Merah, di belakang ada musuh. Apa kata Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Apa kata Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an? Aku takut ya Rasulullah, andai mereka salah satu dari kafir Quraisy melihat ke bawah, mereka akan melihat. Apa kata Nabi SAW? La tahzan. Jangan takut, jangan cemas, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Mengapa beda jawaban Nabi Muhammad dengan jawaban Musa alaihissalam? Nabi berkata, innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana. Karena Abu Bakar tidak menakut-nakuti. Dia ketakutan. Orang yang ketakutan harus kita rangkul. Innallaha ma'ana. Tapi kalau ada dia yang menakut-nakuti, nanti kita tertangkap. Nanti kau ditangkap. Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Allah. Sedangkan bersama engkau hanya ada setan beraka. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf segala kekhilafan. Al-Faqir Abdul Samad, hamba Allah yang dhaif. Terima kasih kepada para habaib. Terima kasih kepada para alim ulama. Terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.